Perkenalkan, nama saya Farel Janitra dengan NIM P2722002524. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi profetik agama. Perkenalkan, nama saya Dimas Sandri Useno dengan NIM P272200252201. Perkenalkan, saya Maria Sepnia dengan NIM 272200252214. Perkenalkan, nama saya Fatima Nur Aini dengan NIM P2722000205. Perkenalkan, saya Namia Sofanis Karima dengan NIM P2722002528. Hukum Islam yaitu pedoman hidup dari Al-Quran, hadis, ijma' dan juga ijtihad. Jenisnya ada dua, yaitu yang pertama ada takhrifi, yang mana wajib, sunnah, haram, makruh dan juga mubah. Yang kedua ada wad'i. Wad'i itu sebab, syarat dan juga penghalang. Adapun hukum Islam itu tujuannya yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjaga hak individu dan masyarakat, dan juga mencegah kerusakan sosial. Lalu yang kedua ada tujuan hukum Islam atau maqasid syariah. Hukum Islam memiliki misi menjaga 5 hal utama, yaitu yang pertama agama atau hifz al-din, yaitu menjaga iman dan toleransi dalam masyarakat plural. Yang kedua ada jiwa atau hifz al-nafs, yaitu melindungi hak hidup manusia, misalnya dengan kinos, atau memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Lalu yang ketiga ada akal atau hifz al-aql, yaitu melarang khamar atau segala hal yang merusak pikiran. Yang keempat adalah harta atau hifz al-mal, contohnya seperti menetapkan hukuman bagi pencurian, melarang riba. Yang kelima ada keturunan, hifz al-nas, yaitu melindungi keluarga melalui aturan nikah ataupun larangan zina. Selain itu, Islam juga menjaga kehormatan, rasa aman dan ketertiban sosial agar masyarakat hidup damai dan berkeadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi hukum Islam dalam kehidupan. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama dan lingkungannya. Aturan ini menjadi pedoman hidup agar setiap aspek kehidupan berjalan tertib, adil, dan penuh keseimbangan. Yang pertama, ibadah. Ketaatan terhadap hukum Allah merupakan wujud ibadah. Setiap kepatuhan, baik dalam ibadah khusus maupun dalam kehidupan sehari-hari, menjadi tanda penghambaan kita kepadanya. Yang kedua, amar makruh nahi mungkar. Hukum Islam berperan mendorong umat untuk melakukan kebaikan sekaligus mencegah kemungkaran. Dengan fungsi ini, masyarakat diingatkan agar selalu menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga, zawajir atau pencegahan. Aturan ini menetapkan sanksi tegas seperti potong tangan atau rajam dengan tujuan untuk mencegah kejahatan. Sanksi ini bukan hanya sekedar hukuman, tetapi juga peringatan agar masyarakat merasa aman dan keadilan tetap terjaga. Yang keempat, tanzim wa islah al-ummah. Hukum Islam mengatur interaksi sosial agar terciptanya masyarakat yang rukun, harmonis, dan saling menghargai. Kehidupan bersama ini menjadi lebih tertata dan penuh kepedulian. Menariknya, hukum Islam ini dapat menyesuaikan kondisi yang ada. Sebagai contoh, pada masa kelaparan, Umar bin Khattab menunda hukuman potong tangan bagi pencuri demi menjaga keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi mampu beradaptasi sesuai situasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki hukum Tuhan dan ketaatan. Hukum Tuhan adalah aturan ilahi yang terdapat dalam kitab suci. Aturan ini Allah turunkan untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kasih sayang, serta ketaatan kepada Allah, dan kepedulian terhadap sesama. Bagi siapa yang melanggar, tentu ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat.
Sebagai orang beriman, taat kepada hukum Tuhan adalah kewajiban. Caranya cukup sederhana. Yang pertama, menyadari bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, membaca dan memahami kitab suci sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang keempat, meyakini bahwa ketaatan itu membawa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hukum Allah sebagai pegangan hidup sehari-hari, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Fungsi profetik agama dalam hukum itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama, mendorong ketaatan terhadap hukum. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran moral, jiwa yang bersih, dan manusia yang berkualitas. Dan yang ketiga, memberikan sanksi hukum secara bertahap agar ada ruang pertaubatan. Yang keempat, menjadi sarana kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang terakhir, mengatasi krisis kemanusiaan dan kebudayaan, misalnya materialisme, sekularilisme, hedonisme, reduksinisme, ilmu kerusakan ekologi. Selanjutnya, bagaimana penerapan profetik agama dalam hukum modern? Yang pertama, negara menjunjung tinggi nilai agama dalam menjalankan sistem hukum. Jadi, menekankan pentingnya konsep negara hukum profetik. Artinya, sistem hukum tidak hanya berdiri di atas aturan positif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Yang kedua, agama dijadikan sumber moral untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Nilai agama diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dipatuhi karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran etis. Yang ketiga, penerapan hukum tidak hanya formal, tetapi juga humanis dan berkeadilan. Dengan begitu, hukum mampu melindungi hak asasi manusia sekaligus membawa kebaikan bersama. Yang keempat, hukum modern tetap relevan jika ditingkai dengan nilai profetik karena menyatukan unsur hukum positif, rasional duniawi, dan hukum agama moral transenden. Artinya, hukum positif yang bersifat rasional dan duniawi dipadukan dengan hukum agama yang membawa dimensi moral transenden. Dengan perpaduan ini, hukum tidak hanya mengatur kehidupan sosial saja, tetapi juga menjadi sarana membangun masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat. Selanjutnya, dari presentasi teman-teman saya akan menyimpulkan sebagai akhir. Kesimpulan yang saya ambil yaitu agama dalam konteks hukum tidak hanya berperan sebagai sumber aturan, tetapi juga sebagai sumber nilai profetik yang membimbing manusia menuju kebaikan. Jadi hukum Islam itu bertujuan untuk melindungi aspek vital kehidupan manusia. Sementara fungsi profetik agama adalah menginternalisasi nilai kenabian ke dalam hukum agar tidak kaku, tetapi menyejukkan, adil, bermoral, dan relevan dengan dinamika masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.